Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita kembali bersama untuk sedikit berbagi wawasan, semoga juga nanti bisa kita difahamkan dan diberikan faham oleh Allah melalui media ini, yakni dengan tema besar Ma'rifatus Syahadatain. Secara garis besar, Ma'rifatus Syahadatain ini kita sudah saling memahami, yakni berkisar daripada konsep lafziyahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara lughawiyah ataupun secara tertulisnya, kita akan bisa memaknai bahwa kita bersaksi, kami bersaksi bahwa tidak ada ilah, la ilaha tiada ilah, yang mana ini dimaknakan sebagai Tuhan dalam beberapa konteks kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setidaknya ada dua materi besar, dua pembahasan besar, yakni tentang syahadah itu sendiri sebagai sebuah bentuk persaksian. Kalau kita melihat kepada orang-orang yang pendahulu, mereka mengucapkan syahadah itu bukan hanya sekedar lafal saja, tapi mereka memahami, mengerti, betul-betul mengetahui apa yang terkandung di dalam syahadah itu. Tatkala mereka berjanji atau bersyahadah, mereka faham betul bahwa mereka melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak kecil, sesuatu yang besar sekali resikonya, sesuatu yang besar sekali konsekuensi yang harus ditunaikan daripada syahadah itu. Jadi syahadah adalah sebuah, dalam bahasa kita hari ini, ikrar. Jadi kalau kebanyakan kita menganggap syahadah itu hanya kalimat yang bisa diucapkan begitu saja, maka hakikinya kita harus menyadari syahadah adalah ikrar. Ikrar itu tentu kita akan mengenal ataupun memahami. Tidak mungkin disebut ikrar kalau hanya diucapkan secara lisan sambil lalu. Dia akan disebut ikrar kalau dia dilandasi yang pertama adalah kesadaran terhadap apa yang dia ikrarkan itu. Kesadaran terhadap isi dari yang ia ikrarkan itu. Kemudian kesadaran terhadap konsekuensi yang muncul daripada ikrar itu. Dan bahkan dia sadar tantangannya seperti apa. Apa yang membuat nanti ikrar dia itu dianggap sebagai ikrar dan sah sebagai sebuah janji atau ikrar. Dan dia juga sadar kapan suatu perbuatan itu akan dianggap sebagai sesuai dengan ikrarnya dan kapan sebuah perbuatan itu tidak sesuai dengan ikrar. Jadi setidaknya syahadah itu dilandasi dengan kesadaran yang mutlak terhadap isi, konsekuensi, kemudian perbuatan apa yang nanti akan dianggap sebagai mendukung ikrar, sesuai dengan ikrar, ataupun justru melanggar ikrar. Dalam bahasa lain, apa yang membatalkan ikrar. Inilah yang disebut dengan syahadah. Jadi syahadah itu beda dengan ucapan biasa. Kalau ucapan biasa ya hanya qaul, perkataan begitu saja. Tapi kalau syahadah ini sudah memiliki makna yang sangat mendalam, memiliki konsekuensi yang sangat besar. Nah, terkait dengan fenomena syahadat tadi itu, kita akan bagi dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yaitu
persaksian, ikrar, sumpah dengan segala kesadaran dan kesiapan terhadap konsekuensinya, dengan kesiapan untuk menunjukkan dalam amal perbuatan yang mendukung syahadah itu terhadap tauhidullah. Dan yang kedua nanti adalah ikrar ataupun persaksian ataupun syahadah dalam rangka untuk membuktikan, mengikrarkan diri, mengikatkan diri bahwa dia adalah mengangkat diri Rasulullah sebagai diri Muhammad bin Abdillah sebagai Rasulullah, dan atau yang kita kenal dengan Muhammad bin Rasulullah. Nah, tema besar syahadatain ini kita bagi menjadi dua kerangka, yakni syahadat tauhid dan syahadat Rasulullah. Masuk ke materi yang pertama tentang syahadat tauhid. Dari konteks dua kata, syahadah dan tauhid. Syahadah kita tadi sudah paham, sudah memaklumi bahwa syahadah bukan hanya kata-kata biasa. Syahadah bukan hanya ucapan biasa. Syahadah adalah sebuah ikrar. Syahadah adalah sebuah sumpah. Syahadah adalah sebuah kesiapan diri untuk hidup, untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupannya, untuk bersikap, untuk berperilaku, untuk bahkan untuk berpikir sesuai dengan apa yang diikrarkan tadi. Ikrar apa? Kalimat yang kedua adalah tauhid. Tauhid dari kata wahada itu satu. Yuwahidu menjadikan satu atau mengakui satu, wahda kesatuan. Allah menghendaki kita itu dalam kehidupan kita membuktikan bahwa kita itu menjadikan Allah sebagai wahda, sebagai satu-satunya yang kita ikuti, sebagai satu-satunya yang kita tauhidkan. Nah, di sini ada konsep mentauhidkan Allah. Syahadat tauhid adalah ikrar kita, sumpah kita untuk mentauhidkan Allah. Tentu ada sebuah pertanyaan. Lah mentauhidkan itu gimana tuh? Apakah cukup mengetahui Allah itu Esa saja? Secara kalimat boleh jadi tidak cukup, tapi secara hakikat akan sangat perlu pendalaman yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita mentauhidkan? Hal yang kita sepakati bersama adalah bahwa dalam kehidupan kita ini mendasarkan kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak terkecuali tauhid ini pun sebagai landasan utama kita sebagai seorang muslim ini, tidak terkecuali di situ adalah kita mendasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentunya kita tidak akan lepas ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ya ini adalah Al-Quran secara spesifik dan hadis-hadis serta perilaku Rasul. Saudara-saudaraku yang senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah, mentauhidkan Allah artinya adalah kita siap untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran sebagai panduan hidup kita? Bagaimana Rasulullah sebagai pembimbing kita mengarahkan ataupun memberikan pemahaman kepada kita tentang mentauhidkan Allah itu? Alhamdulillah, Allah sudah memberikan petunjuk pada kita, yakni Al-Quran, yang mana bahkan banyak sekali dalam ayat-ayatnya itu panduan bagaimana kita mentauhidkan Allah. Salah satu yang mutawatir ataupun yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan adalah tatkala kita membaca ayat kursi. Di situ diungkapkan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ardh man dzalladzi yashfa'u illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim
yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setidaknya di sini ada beberapa sifat Allah yang Allah tetapkan dalam ayat kursi tersebut. Tetapi ini belum menjawab tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah. Artinya kita bisa merunut dalam Al-Quran itu yang ada di situ tentang wahidnya Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita petunjuk pada sebuah surah, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad, Allah ahad, Allahu as-samad, Allah as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 6 karakter yang diucapkan oleh Allah untuk mendefinisikan wahidnya Allah. Nah, kenapa ada kata ahad di sini? Tauhid berasal dari kata ahad. Maka kita bisa mencari rujukan kepada bagaimana mentauhidkan Allah adalah mengahadkan Allah. Alhamdulillah di situ ada surat Al-Ikhlas. Pertanyaan muncul. Namanya kok tidak surat tauhid ya? Kenapa namanya adalah suratul Ikhlas? Nah, ini ada ceritanya. Ya, mungkin nanti kita sedikit berkembang dulu. Kenapa kok tidak kepada surah tauhid? Sehingga kita nanti ketika belajar tauhid itu tidak kemana-mana gitu. Tapi justru kenapa ceritanya adalah namanya adalah suratul Ikhlas. Nah, ini ada sebuah cerita yang melatar belakangi bagaimana Qul huwallahu ahad ini Allah tetapkan sebagai nama suratnya adalah suratul Ikhlas. Perlu saudara-saudara pahami semua bahwa Al-Quran itu sebuah ijaz, sebuah mukjizat yang mana isi itu mutlak dari Allah. Rasulullah tidak berhak mengutak-atik isi daripada Al-Quran ini, sehingga isi itu mutlak dari Allah. Redaksi atau bentuk kata, bentuk kalimat, pilihan huruf, posisi surat, posisi ayat, posisi juz, semuanya adalah diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diberitakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, tulis, ini dari Jibril, ini dari Allah, ini adalah Al-Quran, tulis. Wahai Rasulullah, tadi yang diucapkan itu namanya surat apa? Itu nanti menurut Jibril adalah masuk surat Al-Ikhlas. Oh, namanya surat Al-Ikhlas, ya surat Al-Ikhlas. Surat keberapa? Surat kesekian. Juznya juz berapa ya? Juz sekian. Itu mutlak. Rasulullah tidak membuat sendiri. Itu adalah dari Allah langsung melalui malaikat Jibril. Ini istimewanya. Kembali kepada surat Al-Ikhlas tadi. Maka surat Al-Ikhlas ini adalah Allah yang menetapkan kenapa disebut surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Ada sebuah cerita yang melatar belakang. Yakni tatkala terjadi perang Qadisiyah atau sesaat setelah perang Qadisiyah, sebuah kontingen pasukan yang Umar bin Khattab kirim ke daerah Parsi untuk menaklukkan Parsi Irak ataupun Iran, yang mana pimpinannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tersisa sekitar, karena rombongan kecil, kebetulan itu kontingen kecil, yaitu sekitar 200 pasukan, di mana salah satu pemimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah peperangan selesai, maka para sahabat, para prajurit Islam di Qadisiyah ini beristirahat di sebuah tempat, di sebuah cekungan yang di situ ada bukit cukup besar. Di
Di lembah bukit itu ada sebuah bukit yang cukup subur, yang rimbun, penuh pohon-pohonan, dan dimungkinkan di dalamnya ada gua. Ketika masuk waktu sholat asar, rombongan Qadisiyah ini di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas ini beristirahat dan kemudian mengadakan sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah dilaksanakan, salah satu pasukan ditunjuk untuk melaksanakan adzan dan iqamah. Nah, di dalam perjalanan adzan ini terjadi sebuah fenomena yang disaksikan oleh seluruh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni ketika Nahdhah, kalau tidak keliru bin Muawiyah, itu sedang melaksanakan adzan, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar ini, tiba-tiba dari balik rerumpunan muncul atau terdengar suara yang cukup lantang. Wahai Nahdhah, benar sekali, engkau telah mengagungkan asma Allah. Ini menjadi sebuah semacam ketakutan, tapi diabaikan begitu saja oleh para sahabat, dibiarkan begitu karena juga yang bersuara tidak kelihatan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tatkala selesai melafalkan asyhadu an la ilaha illallah ini, dari balik rerembunan tadi keluar suara yang sangat keras. Wahai, benar sekali engkau Nahdhah. Itulah keikhlasan hamba kepada Khaliqnya. Jadi kita lihat matanya. Ketika kalimat itu diungkapkan, asyhadu an la ilaha illallah, oleh orang yang berada di balik bukit itu, di dalam bukit itu, dari dalam gua itu dia mengungkapkan, itulah keikhlasan hamba kepada umat. Ini sinkron dengan bagaimana Allah memberikan nama pada surat Qul Huwallahu Ahad itu adalah mentauhidkan Allah, adalah keikhlasan hamba kepada Allah. Karena memang dalam rangka kita ikhlas kepada Allah itu, bertauhid kepada Allah itu dituntut kemurnian ikhlas kita yang sangat kuat. Singkat cerita, sampailah kepada takbir yang terakhir, la ilaha illallah, syahadat yang terakhir juga diungkap dengan lisan. Setelah berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, Nahdhah berkata, wahai saudaraku, siapkah gerangan engkau yang begitu lantang suaramu tapi engkau tidak kelihatan jasad atau fisik? Maka dari balik kerimbunan itu muncullah seseorang yang berambut putih, berjenggot panjang, dan berpakaian putih. Dia mengenalkan dirinya, wahai Nahdhah, aku adalah murid dari Isa bin Maryam. Aku diperintahkan oleh Rasulullah Isa untuk tinggal di gua ini hingga waktunya nanti aku dibangkitkan lagi oleh Allah pada menjelang yaumil qiyamah ketika Nabi Isa datang ke tempat ini. Sampaikan salamku kepada Umar bin Khattab karena dia adalah sahabat terbaik daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, kemudian orang tersebut masuk kembali ke dalam gua, di dalam balik rerumpunan. Kemudian beliau melanjutkan syariah beliau bersama yang diwariskan oleh Isa bin Maryam, yaitu untuk menunggu beliau nanti hingga nanti menjelang yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, satu kata ternyata nama daripada kita mentauhidkan Allah di dalam Al-Quran itu, Allah berikan nama dengan nama Suratul Ikhlas, yang di sini memberikan kepada kita satu pembelajaran bagaimana kita mentauhidkan Allah. Maka panduan kita
salah satu surat dalam Al-Quran yang menjadi rujukan kita adalah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari ke depan nanti, kita bicarakan bersama. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah, Allah yang esa. Katakanlah wahai Muhammad, seakan-akan kalau kita bahasakan hari ini, mari kita mentauhidkan Allah. Katakanlah Muhammad kepada saudara-saudara, kepada umat, mari kita mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah itu? Allahus samad. Bersikaplah bahwa Allah itu as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah itu tidak beranak dan tidak diberanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun yang setara dengan zat kemuliaan. Setidaknya seperti itulah 3 hal ini. Bagaimana kita mendapatkan Allah ini seiring dengan surat Al-Ikhlas yang sering kali kita baca. Sehingga nanti dalam pembahasan kita berikutnya nanti, insya Allah satu demi satu kita akan bahas bersama bagaimana mentauhidkan Allah berdasarkan surat Al-Ikhlas ini, yakni Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik secara rujukan Qur'aniyahnya maupun rujukan kepada sunnah-sunnah. Kenapa ini kami sampaikan harus kepada Al-Quran dan Sunnah? Ada sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berkesan, yakni tatkala Rasulullah melihat Umar bin Khattab memegang Taurat. Umar bin Khattab memegang sebuah lembaran dari Taurat. Kemudian beliau membaca dari Taurat. Tanpa disadari, dari belakangnya itu hadir Rasulullah, datang Rasulullah. Rasulullah yang melihat Umar bin Khattab memegang Taurat dan membolak-balikkan dan membacanya itu, langsung tanpa bertanya kepada Umar, tanya, wahai Umar, kamu baca apa? Apa isinya? Tidak begitu. Rasulullah langsung dengan wajah yang sedikit serius dan wajah yang cukup serius, langsung berkata kepada Umar. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya, dan betapa nonsense boleh jadi cemburunya Rasulullah ketika Umar bin Khattab itu memegang Taurat. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar bin Khattab, andai kata pemilik Taurat itu Musa, Rasulullah Musa, hidup di sini saat ini, berada bersama kita, maka Taurat itu akan dia singkirkan, akan dia jauhkan. Dia akan berlepas dari Taurat itu, dan dia akan mengikuti Quran yang telah aku baca, dan dia akan mengikuti syariat-syariat. Coba bayangkan betapa cemburunya Rasulullah ketika Umar bin Khattab memegang Taurat, dan beliau memastikan andai kata Musa, pemilik Taurat itu hidup pada zaman beliau, dia tidak akan pegang Taurat. Dia akan betul-betul kembali kepada Al-Quran. Sambil mengatakan sebuah kalimat yang cukup berkesan. Tidakkah cukup bagimu Al-Quran ini, wahai umat? Tidakkah cukup Al-Quran ini? Di sini mempengaruhi sebuah pembelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwa cukup bagi kita ini semua, umat Muhammad ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebuah panduan yang sangat-sangat cukup, melebihi seluruh panduan hidup yang ada yang lain. Apalagi kitab-kitab zaman dahulu yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas maknanya, banyak sekali beban. Apalagi kitab-kitab tradisi nenek moyang yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah dengan tegas mengatakan,
Tidakkah cukup wahai umat, Al-Quran ini bagimu? Ketahuilah, sesungguhnya apabila pemilik Taurat ini hidup saat ini di sini, maka dia tidak akan pernah memegang Taurat ini. Dia akan mengikuti syariat. Dia akan mengikuti Al-Quran. Nah, inilah saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga ini awal cerita kita pada tema syahadatain ini. Selanjutnya insya Allah di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan materi dan tema besar yang sama, yaitu ma'rifatus syahadatain. Semoga kita diberkahi oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan pemahaman, dan perjalanan kita dirahmati oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah.